Manusia memiliki waktu yang sama dalam sehari, yaitu 24 jam. Bagaimana seseorang memanfaatkan waktu yang dimiliki dalam sehari akan menentukan bagaimana dia tumbuh. Siapa tak kenal B.J. Habibie, Presiden Indonesia ketiga yang terkenal dengan kecerdasannya. Pesawat Gatot Kaca rancangannya adalah salah satu kebanggaan Indonesia. Bagaimana ilmuwan ini memanfaatkan waktunya? Prayudi Aswar, salah seorang mahasiswa doktoral bidang ekonomi, University of Western Australia, casual lecturer di University of Western Australia, dalam menulis dalam akun media sosialnya tentang Habibie. Dalam tulisan tersebut dia menuturkan bahwa B.J. Habibie merupakan ilmuwan yang sangat cerdas. Habibie, tutur Aswar, tidak hanya memiliki IQ sangat tinggi, 200 melebihi IQ Albert Einstein 160. Beliau bukan hanya pemikir. Sebagai informasi, Habibie adalah penemu crack teori pesawat terbang. Ayah dua anak ini juga eksekutor andal. Dia membidangi kelahiran sederet industri strategis Indonesia, seperti industri pesawat terbang Nusantara (PTN) yang sekarang bernama PT Dirgantara Indonesia, PT DI, PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan lainnya. Bagaimana Habibie memanfaatkan waktu yang dia miliki? Tentu ada rahasia penggunaan waktu yang perlu untuk dikupas lebih dalam sebagai pencerahan. Pria kelahiran Parepare ini, lanjut Aswar, menghabiskan waktunya untuk 7 hal berikut ini. 1. Ibadah individual. Selain memberikan ketenangan batin, ibadah saat sujud dalam sholat, kepala di posisi terendah di antara seluruh anggota badan. Dalam posisi ini, darah segar mengalir dari jantung dibantu efek gravitasi menyusuri pembuluh-pembuluh darah terhalus di otak yang ada di sekujur kepala. 2. Ibadah kemasyarakatan. Selain memberikan kedekatan dalam penghambaan kepada Sang Maha Pencipta, aktivitas ini juga menjadi latihan memperkuat jaringan otak sekaligus berfungsi jadi obat anti pikun bagi Habibie. 3. Olahraga renang. Di samping menyegarkan tubuh dan melancarkan sirkulasi darah, momen olahraga renang ini memperkuat stamina, endurance dan menghasilkan energi yang mengalir hebat untuk memenuhi kebutuhan tenaga aktivitas yang padat. 4. Makan. Menu sehat memastikan suplai energi mencukupi kebutuhan. Habibie ternyata rajin berpuasa Senin Kamis, nyaris tidak pernah absen. Kebiasaan itu membantu beliau sehat hingga usia lanjut seperti sekarang ini. 5. Menerima tamu. Menerima tamu menjadi salah satu rutinitas Habibie. Hal ini dilakukan untuk mengisi kebutuhan emosi dari hubungan antar manusia yang sehat, saling menyenangkan, dan tentunya memberi inspirasi bagi orang lain. 6. Membaca dan menulis. Kualitas sekaligus produktivitas menggunakan 7,5 jam di waktu menulis dan membaca ini sangat tinggi. Kebiasaan ini menjadi sumber ilham atas gagasan-gagasannya yang selalu brilian, dengan 7,5 jam yang berisi pertimbangan yang bijaksana, pemikiran yang dalam, kejernihan hati, dan ilham serta inspirasi yang terus mengalir. Bagaimana terobosan dan prestasi hebat tidak mampu Habibie torehkan? 7. Istirahat. Tingginya amal dan aktivitas produktif membuat B.J. Habibie hanya memiliki waktu 5 jam untuk istirahat nyenyak dan memberikan kesegaran untuk beraktivitas di keesokan harinya.
Dalam akun yang sama, Azwar menulis, jika kita ingin memperbaiki diri, teladanilah figur yang masih hidup bersama kita saat ini. Teladan Habibie dalam mengelola waktunya setiap hari. Manfaatnya secara langsung tentu untuk diri kita dan keluarga, tetapi imbasnya kepada kemaslahatan bangsa juga pada akhirnya. Indonesia tentu tengah menunggu lahirnya gelombang semangat Habibie baru, kata Azwar di akun media sosialnya. Panggilan akrab gadis belia asal Pulau Bali ini. Pulang sekolah di tengah rasa lelah, Fani menyempatkan diri membuat sketsa gambar yang kemudian ditempel di dinding kamar kosnya. Sketsa ini dibuatnya untuk memudahkan memahami mata pelajaran IPA yang ditekuninya. Cara ini bukan satu-satunya kunci Fani mudah menyerap pelajaran di bangku sekolah. Yang unik, ia juga kerap belajar dengan mendengar musik idolanya, yakni lantunan lagu boyband asal Korea. Fani mengaku kagum dengan penampilan grup musik negeri gingseng tersebut. Namun kegemarannya ini tidak serta-merta membuatnya lupa diri untuk belajar. Bahkan cara ini dinilainya dapat melatih keseimbangan otak dengan belajar sambil mendengarkan musik. Gadis berusia 18 tahun ini berhasil menyingkirkan ribuan peserta ujian nasional se-Indonesia dengan meraup nilai ujian nasional tertinggi sebesar 59,20 atau rata-rata 9,87 setiap mata ujian. Saya belajar itu sambil pasti dengerin sesuatu, entah itu musik, entah itu suara apapun, suara asli yang lagi berbunyi, suara kipas di samping ada suara, itu baru saya bisa konsentrasi. Habis itu saya juga kalau saya bosan baca, saya diskusi sama teman. Itu saya ngomong, saya ngejelasin apa yang udah saya ngerti dan apa yang baru saya baca gitu. Dan itu juga kalau misalnya saya belum capek baca, saya capek ngomong, kadang saya juga ada rekaman suara saya sendiri yang saya dengerin kalau saya sebelum tidur atau saya lagi capek gitu. Jika kebanyakan siswa membutuhkan suasana hening untuk belajar, berbeda dengan Fani. Alunan musik justru membuatnya semakin bersemangat dan konsentrasi untuk belajar. Kesuksesan meraih nilai terbaik ujian nasional selalu disertai dengan sujud syukurnya setiap hari kepada Tuhan. Sembari berharap cita-cita menjadi seorang dokter dapat terwujud kelak. Dari Denpasar, Bali, Ida Bagus Hadi